Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) menyelenggarakan berbagai kegiatan di Kota Sukabumi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan peringatan ulang tahun SIKIB tahun 2009. Tujuannya adalah dalam rangka membantu merealisasikan program-program pemerintah, khususnya dalam mensejahterakan rakyat Indonesia, melalui 5 pilar, yakni Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Peduli, Indonesia Kreatif, dan Indonesia Hijau. Ketua SIKIB, Murniati Widodo AS menjelaskan, untuk Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat, SIKIB telah membangun rumah pintar Kadedeh, tepatnya di Jalan SIKIB, Gang 7 RW 6 Cijanggar, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole. Selanjutnya seminar pendidikan anak usia dini pada tanggal 28 Juli 2009 di Aula SMK Negeri 1 Kota Sukabumi, serta pelayanan mobil pintar dan mobil sehat di Balai Kota Sukabumi selama 2 hari pada tanggal 28 dan 29 Juli 2009. Untuk Indonesia Peduli dan Indonesia Sehat, SIKIB bersama-sama dengan Departemen Pekerjaan Umum, Dinas PU Provinsi Jawa Barat, dan Dinas PU Kota Sukabumi membuat MCK yang terdiri dari 3 kamar mandi, 3 toilet, tempat cuci dan wudhu. Sampai di Kota Sukabumi kembali mendapat kehormatan dari pemerintah pusat. Kehormatan ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat pada Kota Sukabumi yang menilai situasi keamanan di Kota Sukabumi yang cukup kondusif. Pada tahun 2008, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan panen raya di Kota Sukabumi. Tahun 2009, giliran Ibu Negara Hajah Ani Bambang Yudhoyono yang hadir di Kota Sukabumi. Kedatangan Ibu Negara 29 Juli 2009 dalam rangka peresmian Rumah Pintar Kadedeh di RW 06 Kampung Cijanggar, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Rumah pintar ini didedikasikan oleh Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) bagi masyarakat sekitar wilayah Kota Sukabumi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ibu Negara. Rumah pintar ini dibangun di atas tanah hibah dari Ketua RW setempat seluas 160 meter persegi dengan biaya 80 juta rupiah dan luas bangunan 80 meter persegi. Di tempat yang sama, Ibu Negara juga meresmikan Kelurahan Sejahtera binaan SIKIB. Kelurahan Sejahtera dan Rumah Pintar ini merupakan wujud kepedulian SIKIB dari 5 tujuan yang ingin dicapai, yakni Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kreatif, Indonesia Hijau, dan Indonesia Peduli. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Sebab pada hari ini kita yang hadir di Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi ini akan menjadi saksi peresmian Desa Sejahtera yang dibina oleh ibu-ibu dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu. Kita tentu patut bergembira karena di desa ini telah pula didirikan rumah pintar Kadedeh yang dilengkapi dengan bermacam fasilitas seperti buku-buku bacaan, sarana permainan edukatif, alat audio visual, dan komputer. Adalah suatu kehormatan bagi kami. Ibu Negara beserta rombongan pada hari ini telah berkenan hadir untuk meresmikan Desa Sejahtera binaan SIKIB di Kota Sukabumi. Untuk itu, izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan laporan singkat kepada Ibu. Sebagaimana dimaklumi bahwa arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Sukabumi pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan cita-cita pembangunan nasional sebagaimana telah diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Berbagai upaya pembangunan di Kota Sukabumi tentunya merupakan manifestasi dari upaya memberikan kontribusi pada pencapaian 3 agenda nasional saat ini, yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, serta mewujudkan Indonesia yang sejahtera sesuai dengan visi Indonesia 2025, Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Usai meresmikan rumah pintar, Ibu Negara menuju BBPBAT untuk memanen lele sangkuriang.
yang merupakan lele khas Kota Sukabumi hasil budidaya BBPBAT. Panen lele Sangkuriang ini merupakan kelanjutan program tanam dan pelihara serta ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Ibu Negara beberapa waktu lalu. Ibu Ani Yudhoyono juga memberikan bantuan induk ikan lele Sangkuriang kepada beberapa kota dan kabupaten di Indonesia untuk dibudidayakan secara luas di seluruh Nusantara. Upacara puncak peringatan HUT ke-64 Proklamasi Kemerdekaan RI tingkat Kota Sukabumi 17 Agustus 2009 di lapangan Sutadi Rono Diporo Secapak Polri Sukabumi berjalan lancar, aman, dan tertib. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wali Kota Sukabumi Haji Muhammad Musli Abdul Syukur SHMSI, Perwira Upacara, Kompol Sution, Komandan Upacara, AKP Dayat SIP, Korsik Secapak Polri, Paduan Suara Merah Putih Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, dan petugas pengibar bendera duplikat merah putih pasukan pengibar duplikat bendera pusaka Paskibraka Kota Sukabumi. Pembaca teks Pancasila Kapolres Kota Sukabumi AKBP Dr. Andes Muhammad Hendra Suhartio MSI. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi Hak Wirzal Yanuar SH. Pembaca teks proklamasi Pimpinan Sementara DPRD Kota Sukabumi Dedi Erwijaya SE. Dilanjutkan mengenang detik-detik proklamasi kemerdekaan RI oleh Inspektur Upacara ditandai dengan penekanan tombol sirine. Wali Kota Sukabumi mengungkapkan dimensi dan orientasi perjuangan saat ini berbeda dengan masa perjuangan fisik karena dimensi dan orientasi perjuangan saat ini lebih terfokus pada upaya mewujudkan negara yang lebih stabil, diantaranya melalui upaya peningkatan kualitas kehidupan yang demokratis, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dengan tetap mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden beberapa waktu lalu, alhamdulillah Kota Sukabumi telah mampu menyelenggarakan dengan damai, tertib dan demokratis. Wakil Wali Kota Sukabumi Dr. Andes Haji Mulyono MM menyerahkan remisi umum kepada 315 orang penghuni Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Sukabumi, yakni remisi umum 1 sebanyak 295 orang yang terdiri dari 287 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, serta remisi umum 2 sebanyak 20 orang yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Pemberian remisi tersebut dilaksanakan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-64 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat instansional 17 Agustus 2009 di Lapas Kelas 2B Sukabumi. Wakil Wali Kota Sukabumi menyampaikan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di antaranya mengharapkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun hendaknya bukan hanya sekedar seremonial untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah dengan tulus mengorbankan harta benda bahkan segenap jiwa dan raganya dalam memperjuangkan Indonesia merdeka. Akan tetapi harus lebih dari itu, yakni bagaimana seluruh elemen bangsa dapat ikut terlibat dan merasakan makna pembangunan yang dilakukan dalam mengisi kemerdekaan ini demi mencapai seluruh yang dicita-citakan dan diamanatkan oleh Pancasila. Di pemberian di sini akan sebuah bentuk perhatian dari pemerintah kepada para napi maupun napi yang sementara taat patuh turut pada aturan-aturan yang ditetapkan di lapas itu sendiri. Harapan kita semuanya sama, saya kira mereka ada penyadaran diri ya, sehingga punya efek jerah, sehingga perbuatan mereka dilakukan setelah lepas atau selesai menerima hukuman di lapas ini, ya menjadi dia masyarakat, kembali ke masyarakat dan sekali lagi mematuhi aturan-aturan yang ada. Jadi masyarakat yang baik, itu harapan kita, sehingga dia pada akhirnya punya rasa
dan keajegan dalam kehidupan sosial masyarakat. Memasuki bulan suci Ramadan 1430 Hijriah, jajaran pimpinan daerah Kota Sukabumi secara rutin melakukan tarawih keliling Tarling Ramadan. Putaran pertama Tarling Ramadan tahun 1430 Hijriah ini dimulai 24 Agustus 2009 di Masjid Jami Al-Istiqomah, Kampung Pangkalan, RW 5, Kelurahan Situ Mekar, Kecamatan Lembur Situ. Putaran kedua Selasa 25 Agustus 2009 di Masjid Jami Al-Istiqomah Perum Puri Ciberem 1, RT 3 RW 10, Kelurahan Ciberem Hilir, Kecamatan Ciberem. Sampai hari ini belum mampu memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang sampai hari ini tidak bisa makan, jadi tolong dimonitor oleh Pak RT, nanti sampaikan ke aparat yang tinggi, apa lurah atau camat. Sebab kalaupun mata kami banyak, tapi kan tidak mampu menembus ruang-ruang kecil seperti itu. Dalam suasana saum Ramadan 1430 Hijriah, masyarakat dikejutkan dengan sebuah kejadian bencana alam yang terjadi pada 2 September 2009. Pusat gempa terjadi di Tasikmalaya, namun getarannya terasa kuat di beberapa kota di Pulau Jawa, termasuk di Kota Sukabumi, hingga mengakibatkan kerusakan bangunan dan jatuhnya korban luka-luka, termasuk korban jiwa. Akibat gempa tersebut sebanyak 737 bangunan di Kota Sukabumi rusak. Bangunan yang rusak terdiri dari 1 unit gedung Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, 3 unit gedung pertokoan, serta 733 bangunan rumah. Kerusakan bangunan tersebut meliputi 474 bangunan rusak ringan, 96 bangunan rusak sedang, dan 167 bangunan rusak berat. Pemerintah Kota Sukabumi menyediakan anggaran sebesar 1 miliar rupiah untuk bantuan sosial bencana alam. Dana yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi tersebut berasal dari APBD tahun 2009. Realnya berapa jumlah korban material, tapi korban jiwa sementara tidak benar-benar